Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya ingin memberikan gambaran lebih jelas tentang bagaimana pengerjaan penugasan dalam membuat IPK. Format yang saya siapkan adalah seperti ini ya, teman-teman. Saya ambil contoh kasus dari salah satu sahabat kita, rekan peserta PJJ PAI SD Banten. Nah, beliau mengerjakan seperti ini, ya. Nah, ini saya berikan penjelasan seperti ini ya. Pertama KD. Nah, kita lihat KD ini. Nah, seperti ini penjelasannya. KD ini tolong dilihat pada lampiran 24 Permendikbud nomor 24 tahun 2016 tentang KI KD PAI BPSD. Artinya, bunyi dari KD ini sudah given. Tidak bisa kita rubah, kita kurangi, atau kita tambahi. Karena sudah ada dalam regulasi. Jadi di sini, ketika saya melihat teman-teman ada yang menulis seperti ini, mengetahui kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW, saya lihat, saya cari ada di mana, oh ketemu. Ada di mana? Ada di kelas 1, tapi titik 317. Artinya, penulisan kode ini sangat penting. Ya, untuk apa? Untuk bisa menelusuri ada di mana, ya. Maka seperti itu. Ya, kemudian di sini dituliskan mengetahui, padahal sebenarnya dalam di regulasi tulisannya bukan mengetahui tapi memahami. Nah, oleh karena itu, saran saya untuk menghindari kesalahan, silakan teman-teman untuk menuliskan KD, lihat langsung dari lampiran Permendikbud nomor 24 tahun 2016. Seperti itu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, teman-teman, di dalam kolom yang kedua adalah adanya IPK. IPK ini adalah wewenang guru untuk membuat sesuai dengan keadaan peserta didik, ruang lingkup materi ya, serta ketersediaan sarana prasarana dan sebagainya. Jadi kalau ini KD ini adalah given, tetapi IPK ini adalah wewenang kita. Untuk apa? Untuk melayani peserta didik dapat mencapai kompetensi yang ada di KD. Demikian. Ya. Jadi kalau di sini memahami, ya, bunyinya memahami, maka dalam IPK-nya dituliskan memahami ini kita tahu ada di mana memahami. Nah, di sini memahami adalah C2. Maka sebaiknya ketika menurunkan ke dalam IPK, kita akan menelusuri dari mulai C1 sampai ke C2. Seperti itu. Kenapa? Karena sistematika berpikir peserta didik dapat kita arahkan. Demikian. Nah, di sini saya menuliskan kode IPK 3.17.1. Dibiasakan seperti itu karena akan bermakna bahwa ini adalah IPK pertama dari KD ke-17 ranah pengetahuan. Demikian, ya. Kemudian teman-teman, ruang lingkupnya. Jadi kalau begini, teman-teman, setiap kali kita melihat KD, mesti ada dua unsur. Ada kata kerja operasional dan ada materi pokok. Nah, inilah yang akan kita kembangkan di dalam IPK. Kenapa? Karena kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW ini kan luas ya materinya. Seumur hidup Nabi, dari mulai bayi lahir, mungkin dari sejak kandungan sampai beliau wafat, itu adalah teladan gitu untuk kita. Maka sangat luas. Oleh karena itu, kita bisa spesifikkan di sini, di dalam IPK-nya, mana yang ingin kita berikan kepada anak-anak. Ya, seperti itu. Nah, ini sih sebagai contoh saja, jangan dijadikan patokan, tapi sebagai contoh saja dari saya untuk ruang lingkup materinya. Silakan teman-teman menyesuaikan dengan kondisi peserta didiknya ya. Nah, di sini yang saya ingin stressing adalah di sini ya, memahami ini di dalam KD akhirnya kita lihat kemana? Ke dalam IPK-nya. Pertama kali adalah IPK-nya C1 dulu ya, yaitu menyebutkan. Yaitu ranah C1 adalah mengenal kan gitu ya. Bagaimana anak-anak mengenal keteladanan Nabi Muhammad SAW ketika berniaga bersama pamannya misalnya saat kecil. Nah, kemudian berkembang lagi sampai ke dalam pola berpikir lebih luas lagi, yaitu sampai mereka memahami, yaitu dengan kata kerja operasionalnya menjelaskan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW saat remaja, saat berdagang bersama kafilah dagang Siti Khadijah misalnya. Nah, selanjutnya menjelaskan kembali kisah keteladanan Nabi Muhammad saat dewasa, saat dewasa ketika Fathul Makkah. Ini mungkin tidak terlalu